Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Jangan berbuat dosa lagi. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dosa memang selalu memberikan konsekuensi buruk bagi hidup kita. Kita menutup diri, menyembunyikan diri agar terhindar dari tuduhan-tuduhan orang. Namun, seburuk apapun dosa telah mempermalukan kita, Yesus dengan anugerahnya tetap menerima kita. Ia tidak menuduh atau menuntut kita dihukum. Sebaliknya menyediakan pengampunan. Bahkan di saat-saat yang paling memalukan dari kegagalan kita, Ia tetap mengasihi kita. Yesus adalah pribadi yang suci dan tidak kompromi dengan dosa. Namun hatinya penuh cinta dan pengampunan. Dengan kasih yang kudus, Dia berkata, "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Sepanjang abad dan masa, Dia tetap penuh kasih, pengampunan dan kekudusan. Ketika kita terjatuh, tersesat dalam dosa dan tidak setia, Dia tetap setia. Lihatlah kisah Yesus dan perempuan yang berdosa. 1. Perempuan berdosa. Orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang mungkin baru saja ditangkap selama perayaan Pondok Daun. Kejahatan yang dituduhkan kepadanya dipandang sebagai kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Perzinahan dianggap dosa yang besar, sebagai pemberontakan bukan hanya terhadap perintah Allah, melainkan juga terhadap perjanjiannya. Perempuan berdosa itu tertangkap basah, sehingga tidak ada ruang baginya untuk mengajukan pembelaan tidak bersalah. Seandainya dia tidak tertangkap basah, mungkin dia akan terus berbuat hal yang sama lagi, sampai hatinya menjadi benar-benar keras. Memang kadang-kadang dosa yang terkuak itu justru menjadi berkat bagi si pendosa itu sendiri, supaya ia jangan semakin dalam melakukan dosanya itu. 2. Sikap orang banyak terhadap perempuan berdosa. Usaha orang Farisi untuk menjerat Yesus terus dilakukan tanpa henti. Mereka menyeret perempuan yang berzina itu dan meminta penghakimannya. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Dugaan mereka, Yesus hanya memiliki dua pilihan jawaban, yaitu menghukum perempuan berdosa itu atau membebaskannya. Jika demikian, apapun jawaban Yesus dapat menjadi alasan bagi mereka untuk membawanya ke pengadilan. Jika Yesus menolak untuk melempari perempuan itu dengan batu, maka pemimpin agama dapat menuduh Yesus menentang hukum Musa, sehingga mereka dapat membawa Yesus ke pengadilan agama Yahudi. Sebaliknya, jika Yesus setuju agar perempuan ini dilempari dengan batu hingga mati, maka mereka akan membawanya ke hadapan pemerintah Romawi. Bangsa Yahudi sebagai jajahan Romawi tidak berhak memberi hukuman mati. Pikiran mereka hanyalah tentang hukuman, bahwa orang berdosa harus dihukum, dan bagaimana caranya agar Yesus pun menerima penghukuman. 3. Sikap Yesus terhadap perempuan berdosa. Di luar perkiraan orang-orang Farisi itu, Yesus memberi respon, "Barang siapa di antara kamu tidak pernah melakukan dosa yang serupa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Apa yang dikatakannya membuat mereka takut, karena Yesus telah memperlihatkan siapa mereka yang sesungguhnya. Karena itu, mereka berpikir lebih baik mundur sekarang. Pergilah mereka seorang demi seorang. Lalu Yesus bangkit berdiri dan Dia tidak melihat seorang pun kecuali perempuan itu. Ia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yang berarti, "Aku benar-benar mengampunimu." Lalu Yesus menyuruh pergi. "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kata pergilah
menunjukkan kasih-Nya, dan peringatannya untuk jangan berbuat dosa lagi, menunjukkan keadilan-Nya. Yesus memberi kesempatan kedua kepada perempuan itu untuk memperbaiki hidup sebagai bukti kasih dan keadilan-Nya. Sahabat Iktus, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Kita semua adalah orang berdosa yang sepatutnya dimurkai. Karena itu, hendaklah kita memiliki kesadaran bahwa Allah saja yang dapat menjadi hakim atas kita, sedangkan kita sendiri tidak layak untuk menghakimi saudara yang lain. Ingatlah teladan Yesus, bagaimana Ia mengasihi orang berdosa dengan kasih yang melimpah, memberi kesempatan untuk bertobat lebih tinggi dari keinginan untuk memberi penghukuman. Saya tidak mau menjadi congkak dengan menganggap diri saya lebih baik dari orang lain, bahkan ketika saya harus berhadapan dengan orang yang telah berbuat dosa. Saya mau memiliki kasih yang melimpah untuk menolong dia terlepas dari dosanya, bukan dengan cara menghakimi, tetapi mengasihinya dengan jalan memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya masih seringkali menghakimi orang lain dengan menganggap diri saya lebih baik dari mereka? Mana yang lebih saya inginkan, menghukum orang berdosa atau menginginkan pertobatannya? Kepada siapa saya harus memberi kesempatan kedua agar ia dapat memperbaiki hidupnya? Tuhan Yesus, kasih-Mu lebih besar dari setiap dosa dan pelanggaran saya. Saat ini, berilah kepada saya hikmat-Mu untuk dapat menunjukkan kasih dan keadilan dengan cara yang tepat. Bangkitkan kerinduan saya untuk melihat orang berdosa mengalami pertobatan dibandingkan dengan melihatnya menerima penghukuman. Ajari saya untuk memandang orang lain dengan penuh belas kasihan dan bukan dengan sikap yang congkak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rindukanlah pertobatan seseorang lebih daripada penghukuman baginya. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.